Oh, telu. Kosong tak ya? Oh, telu. Oh, baik. Yo. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Posisi Receh. Di channel ini saya akan membahas berbagai macam hal seputar ikan arwana, tapi untuk kali ini kita nggak bahas itu. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk lihat kegiatan saya dalam pemeliharaan rumah burung walet. Sekalian nanti sambil saya melakukan pemeliharaan, kita bahas tentang investasi walet itu sendiri. Kayak gimana sih perencanaannya dan kayak gimana sih jalannya. Karena jenis investasi rumah walet itu sendiri jenisnya itu untuk jangka panjang, sangat-sangat panjang, karena kita nggak bisa prediksi atau kita nggak bisa hitung secara pasti kapan rumah burung walet itu bisa menghasilkan. Untuk rumah walet saya ini sendiri berdirinya udah sekitar hampir 4 tahunan dan hasilnya belum lebih dari 50 kelopak. Jika ditimbang itu belum lebih dari 300 gram atau belum sampai setengah kilo. Itu untuk jangka waktu udah jalan hampir 4 tahunan gitu. Oke, kembali lagi ke rencana kegiatan kita hari ini. Jadi rencana kegiatan kita hari ini mau bersih-bersih bak air walet. Ini bak air fungsinya selain untuk minum juga untuk mandi walet, dan sebenarnya fungsi utamanya itu untuk mendinginkan ruangan. Jadi diharapkan dengan adanya bak air ini suhu ruangan rada-rada mirip lah dengan habitat asli mereka yang di goa-goa gitu di dalam hutan. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya udah sangat kotor gitu. Mungkin udah ada 3 atau 4 bulan nggak dibersihin. Biasanya sih kalau nggak dibersihin cuma ditambahin air gitu. Kalau dalam jangka waktu lama kan biasanya airnya menyusut, jadi sekedar ditambahin. Dan kali ini kita mau bersihin sampai ke dasar-dasarnya. Dan ini teman-teman bisa lihat waletnya udah bersarang, dan alhamdulillah 1-2 tahun terakhir memang udah ada walet yang masuk bikin sarang. Dan kita juga udah pernah sempat panen beberapa kali, dan terakhir kali kita panen itu hasilnya sekitar 300-an gram. Tapi setelah itu ada insiden gitu, rumahan walet ini jebol, kemasukan sama hama tikus. Jadi kemarin itu kasusnya banyak anakan walet yang kayak gini, kayak teman-teman lihat nih. Ini anakan walet yang baru mulai belajar terbang. Dia kan posisinya kondisinya masih terbang jatuh gitu. Jadi banyak yang mati dimakan oleh tikus. Padahal kita berharapnya dibiarin bertelur, netas, biar habitatnya tambah banyak dan sarangnya juga tambah banyak. Tapi alhamdulillah udah bisa diatasi. Kemarin kita cari tempat masuknya dari mana, terus kita tutup dan kita biarin beberapa bulan ini kita nggak panen kan. Jadi kita lihat udah nggak ada lagi korbannya, jadi udah aman lah. Dan sengaja kita nggak panen untuk beberapa bulan ini biar dia berkembang biak banyak. Nanti mungkin bulan-bulan depan atau 2 bulan lagi barulah kita melakukan panen untuk sarang-sarang yang udah bagus ini. Oke teman-teman, kembali lagi kita ke bahasan investasi rumahan walet ini. Kalau teman-teman mau investasi, ada beberapa hal sih yang perlu teman-teman putusin atau pikirin dulu sebelum ngambil keputusan untuk bangun atau untuk investasi di rumahan walet ini. Yang pertama dan yang paling menentukan itu lokasi. Jadi teman-teman mesti cari lokasi yang betul-betul
menjadi tempat lalu lalangnya burung walet itu sendiri. Jadi potensi untuk dia singgah ke bangunan yang atau ke rumahan walet yang teman-teman bangun itu persentasenya tinggi. Terus untuk lokasi itu sendiri terjangkau apa enggak oleh teman-teman? Karena kalau teman-teman mutusin untuk merawatnya sendiri, ya otomatis lokasinya harus terjangkau gitu kan. Terus kalau lokasinya jauh dari jangkauan teman-teman, ya otomatis teman-teman butuh seseorang yang betul-betul bisa teman-teman percayai gitu untuk melakukan pemeliharaan rutin, ya paling enggak 2 bulan atau 3 bulan sekali. Karena enggak sedikit juga kasus rumahan walet yang dibobol oleh maling gitu. Dan yang kedua, dari segi modal, teman-teman harus pikirin betul-betul untuk investasi di rumahan walet ini, karena kita nggak bisa prediksi. Kayak seperti yang saya bilang di awal tadi, kita nggak bisa prediksi kapan rumahan walet ini bisa menghasilkan sesuai yang kita harapkan gitu. Biaya bangunnya cukup gede, lumayan gede, dan waktu tunggunya juga lumayan panjang. Kita nggak bisa prediksi kan, bisa 2, bisa 3 atau sampai 4 tahun. Jadi dana yang teman-teman putusin untuk bangun rumahan walet ini betul-betul dana yang enggak teman-teman pakai untuk beberapa tahun ke depan, atau bisa dibilang dana yang betul-betul lebih lah di rekening teman-teman. Yang ketiga, kalau teman-teman udah mutusin untuk berinvestasi di rumahan walet ini, teman-teman harus desain atau cari orang yang udah pernah bangun, yang udah punya pengalaman membangun rumahan walet ini. Dan kalau bisa didesain di kelas menengah ke atas atau minimal menengah lah, karena itu berhubungan dengan umur layan atau umur dari rumahan walet itu sendiri. Jangan sampai kita desainnya ala kadarnya gitu kan, karena sifatnya uji coba gitu. Terus pada saat dia produksi, misal di tahun keempat atau kelima, rumahan itu udah minta direnovasi gitu. Itu sayang sekali. Oke teman-teman, ikutin terus video saya kali ini. Saya lagi bersih-bersih. Ntar selesai bersih-bersih, saya tunjukin ke teman-teman gimana perkembangan dari sarang walet itu sendiri. Biar sekalian kita nanti lihat apakah udah ada yang bertelur atau yang netas gitu. Oke, kita kuras dulu bak-baknya. Setelah itu baru kita isi lagi dengan air yang bersih.
Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like dan share, dan kemudian kalau teman-teman punya pertanyaan yang mungkin bisa saya bantu jawab, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, wassalamualaikum.